Artinya gini, seolah-olah masyarakat hari ini di tengah pahitnya hidup mereka ada yang mentertawakan, ada yang menjogetin. Ininya sebenarnya. Fokus, lugas, mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di episode 3 podcast Titik Terang, fokus, tugas, dan mencerahkan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita selama 30 menit ke depan akan ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia peraktivisan, dunia demonstrasi, dan hal-hal lain yang nanti akan menjadi topik utama kita pada hari ini. Selamat siang, Saudara Jalal. Ya, nama lengkapnya setahu saya Jalaluddin Al-Mahalli. Ada Hamzahnya juga. Juga Bro Yudi. Kalau PBB pakai bro apa enggak? Enggak. Ya, kalau PSI pakai bro ya. Bang Yudi aja kita panggil, Bang Yudi Ardiansah selaku Ketua Partai Bulan Bintang di Kota Binjai. Baik Bang, ini kita ngobrol santai-santai aja. Pertama kita coba singgung soal hal yang terjadi belakangan ini, soal demonstrasi yang ada di Indonesia. Kita lihat sudah banyak tempat di kota-kota besar. Ya, kita mulai dari Pati ya. Itu gejolak terbesar untuk Patinya sendiri. Kemudian berlanjut ke daerah Makassar. Kemudian Bandung juga ada, Jakarta sudah menjadi pusatnya, yang sekitar kita Medan, dan hari ini di tempat yang sama kita juga sedang melaksanakan demonstrasi ya adik-adik untuk menuntut beberapa hal di kantor DPRD Kota Binjai. Kami mulai dari yang junior dulu nih, Jalal. Jalal sendiri perkembangan atau selama menjadi presiden mahasiswa Insan, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, sudah demo di mana aja nih? Sudah kemana aja atau sudah beraksi di mana aja lah? Kalau kami biasanya sendiri untuk aksi itu biasanya kami terkait tentang isu-isu nasional, karena kami juga bergerak di Dewan Eksekutif Mahasiswa kan. Ya biasa dipanggil BEM untuk kampus-kampus yang sifatnya naungan Kemendikbud. Ya untuk bergerak biasanya setiap isu nasional kami bergerak. Tapi kalau untuk di Binjai terhitung hanya 1 atau 2 kali. Tapi kalau untuk di Medan setiap isu nasional kami selalu bergerak. Untuk di Binjai sendiri pernah diangkat isu misal apa misalnya? Kita hari itu pernah bawa dari DEMA sendiri itu Omnibus Law. Itu sekitar tahun 2023. Itu terakhir untuk di Binjai. Ya. Kita sekarang ke seniornya nih. Ini kurasa udah lumayan beraktivitas, menjadi aktivis yang sudah cukup lama, namanya familiar di Kota Binjai. Bahkan adik-adik itu sering minta nasihat-nasihat politik itu kepada beliau. Bang Yudi, pengalaman demonstrasinya dulu nih sebagai aktivis. Sudah kemana aja? Sudah berapa banyak kaca mobil yang dipecahin? Sudah berapa banyak ban yang dibakar? Kira-kira gitu. Nah, artinya kalau kita bicara demonstrasi, pengalaman demonstrasi, buat saya itu kan sejarah masa lalu. Artinya memang sudah terlalu lama kita lalui proses-proses itu ketika di zamannya kita menjadi mahasiswa. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah banyak bermain di Binjai karena fokus saya lebih aktif, karena kebetulan saya kuliahnya di Medan, fokus saya itu lebih sering di Medan. Nah, kalau ditanya banyaknya agak susah menghitungnya karena memang saya menjadi mahasiswa itu di masa reformasi dimulai. Jadi kita mulai turun jalan ketika penjatuhan Soeharto, masih junior pada waktu itu, kemudian sampai terus mengawal reformasi, prosesnya sampai kenaikan tarif listrik dan seterusnya lah. Jadi kalau ditanya pengalaman, memang kita selalu fokus kepada hal-hal yang terjadi di pusat tentang kemana arah negara ini akan dibawa sampai kita mengawal demokrasi ini pasca reformasi itu. Disitulah kita bermain. Jadi kalau kita udah itu bagian dari masa lalu lah. Gitu. Biasanya kan Bang, menurut Abang nih kenapa mahasiswa atau kaum buruh atau juga masyarakat secara umum yang melatar belakang itu mereka harus demonstrasi itu apa ya? Sekarang kan zaman canggih. Dia bisa beberapa perubahan-perubahan itu lahir justru dari media sosial kan. Dia cukup buat video,
rekam kegiatan, terus kemudian ada perubahan. Maksudnya kenapa harus rame-rame? Itu kan ngalangin jalan, juga akses yang lainnya juga terhambat, terhenti gitu. Kalau abang sendiri itu kenapa mesti harus turun ke jalan, harus rame-rame, harus ada bakar-bakar gitu bang misalnya? Nah, kalau kita mengkaji hal itu, kita mulai dari faktor sejarah. Nah, ketika negara ini baru dimulai, masih bayi mungil yang berjalan mencoba menapaki proses bernegara, tidak banyak di negara ini masyarakat kita pada waktu itu di zamannya itu mengenyam pendidikan tinggi. Yang mereka tahu adalah ketika mereka lapar, yang mereka pahami adalah ketika mereka sulit menjalani kehidupan. Nah, di tingkat titik sosial ini, mahasiswa adalah kelompok yang dipercaya oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Yang pertama, dianggap bahwa tingkat pendidikan mereka itu lebih tinggi dari kelompok masyarakat. Artinya mereka bisa dipercaya dengan pemahaman keilmuan yang mereka miliki itu lebih bisa mendengar dan memahami kesulitan masyarakat. Sehingga dulu di zamannya mahasiswa itu menjadi tempat di mana masyarakat mengeluhkan setiap persoalan kehidupannya. Nah, dari sini terus berakar mahasiswa adalah pelajar. Nah, mereka ini pelajar. Mereka tidak punya ruang untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebaikan kehidupan masyarakat. Akhirnya kultur dunia juga menyarankan bahwa ada satu tempat di mana kelompok masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa dengan tanda kutip pernyataan masyarakat tadi, ruang untuk mengapresiasi, menyampaikan apa keluhan-keluhan rakyat. Itulah pentasnya jalanan. Nah, di situ demonstrasi itu bermula. Nah, kelompok-kelompok mahasiswa ini kemudian tumbuh sebagai kelompok yang masih dianggap polos, namun memiliki kecerdasan yang cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat, untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Nah, dari sinilah demonstrasi ini bermula. Terkait dengan pernyataan tadi, di era modern zaman sekarang, ada video internet, ada ini, ada media sosial, ada jaringan yang bisa membuat masyarakat lebih bisa menyalurkan apresiasi secara langsung. Kita harus juga memahami beberapa hal. Yang pertama, apakah keluhan media sosial itu akan nyampai ke sasaran yang dituju? Terkadang mungkin kita tahu bahwa kesibukan anggota DPR, kesibukan pemerintah, mereka nggak juga tiap hari ngawasi TikTok dan sebagainya, atau ngawasi platform-platform lainnya. Nah, kemudian karena ketidakpastian ini, mereka cuma bisa berkeluh kesah, terkadang jadi bahan tertawaan. Nah, di sini mahasiswa kemudian mengambil peran pentingnya kembali, seperti di awal-awal Republik ini berdiri, sebagai kelompok masyarakat yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi itu. Makanya hari ini pernyataan-pernyataan mahasiswa yang mewakili masyarakat ini masih dianggap penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mungkin dari saya begitu. Untuk Jalal sendiri lah misalnya, ini kan termasuk generasi era baru ya, yang mungkin sudah sangat melek teknologi ya, mungkin berbeda zaman seperti yang dibilang Bang Yudi tadi. Memang akses untuk komunikasi secara digital tuh dulu terbatas. Iya. Kalaupun ada televisi, radio barangkali kan, kalaupun ada akses internet itu sangat terbatas. Nah sekarang kan gini, pernah nggak lakukan coba bentuk-bentuk kritik-kritik itu dari media sosial, ungkapan video-video atau tulisan-tulisan bahkan gitu. Pernah lakukan atau tidak? Kalaupun pernah dilakukan, bagaimana respon atau reaksi orang-orang yang kita kritik atau orang-orang yang kita minta pendapatnya tentang perubahan-perubahan ini? Pernah nggak gitu? Iya. Kalau itu sendiri kami pernah lakukan. Untuk media itu ya untuk zaman sekarang, dan untuk kami sebagai Gen Z ya kami juga harus melek akan teknologi, apalagi media sosial. Nah, di media sosial ini juga kami terus juga menyuarakan hal-hal yang harus kita sampaikan, yang mungkin itu juga masyarakat mengeluh akan itu. Nah, kemudian untuk kembali lagi kenapa demokrasi itu harus dilakukan, mau dari mahasiswa, buruh, ataupun masyarakat sipil sendiri, ya karena kita juga titik puncak kekuasaan itu bukan di pemegang pemangku jabatan. Jadi kalau kita bahas, titik puncak kekuasaan itu adalah rakyat. Jadi ketika hak-hak rakyat itu nggak disampaikan, tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang diamanahkan oleh rakyat, ya salah satu cara yang paling efektif itu demonstrasi. Bukan berarti demonstrasi itu ketika ada keluhan masyarakat, sedikit keluhan, itu wajib kita lakukan. Tentu saja ada tahap-tahap yang akan kita lakukan.
demonstrasi adalah pilihan terakhir ketika hak-hak masyarakat sudah tidak terpenuhi lagi. Kalau kita ambil contoh bahwasanya kondisi sekarang ini, kita dengan tajuk bahwasanya grand isunya bubarkan DPR, kemudian berkembang menjadi bubarkan Polri. Nah, ini juga menjadi hal yang paling kita dasari bahwasanya bukan sekedar grand isu bubarkan DPR saja, tapi ada luka-luka masyarakat yang sudah berkembang di situ. Di mana dari ketetapan-ketetapan kalau kita kaji lebih dalam, dari Sri Mulyani menyampaikan bahwasanya pajak akan dikenakan di semua kalangan. Kemudian juga ada blundernya pihak-pihak DPR yang ketika 17 Agustus mereka berjoget ria karena ada tunjangan. Nah, di situ meledaknya. Bukan berarti ketika mereka berjoget langsung diaksikan di demo, tapi ada hal-hal yang runtutan, dan itu juga sudah disampaikan oleh mahasiswa itu sendiri. Baik, saya potong sebentar. Jadi hari ini kan itu bahkan ada bentuk-bentuk personal ya. Iya. Yang awalnya demo ke lembaga DPR, terus mungkin juga merembet karena ada insiden Polri nabrak ojol, terus kemudian ada anggota DPR yang diduga joget-joget ria. Padahal mereka sudah coba klarifikasi, ada potongan video, juga ada video lengkapnya. Kenapa mereka joget? Karena menikmati musik yang hari itu menjadi pengiring kegiatan. Jadi bukan ketok tak naik langsung joget, benar. tapi karena ada hiburan lagu mau mere atau apa itu yang diputar, dan semua bukan semua, banyak yang joget. Tapi mungkin yang paling tengik, yang mukanya paling nggak enak aja nih yang kena nih, gitu, ya kan? Gitu. Kebetulan juga public figure yang sudah gampang dikenal orang, kan gitu ya. Nah jadi saya fokusnya ke Bang Yudi lah dulu. Bang, dulu ada nggak model-model abis demo nggak suruh sama satu personal, jarah aja barangnya kayak sekarang tuh ada berapa korban tuh kan? Yang jam tangan miliaran, bahkan ijazah diangkat, kucingnya juga dibawa bang gitu. Jadi saya kok agak-agak memang mental maling kan gitu kan. Ini yang maling ngambil-ngambil nih rasa saya. Kalau jadi anggota DPR maling juga. Kenapa? Memang hak orang. Lepas itu dia beli dari gaji DPR-nya atau usaha yang lain kan kita nggak tahu gitu. Nah, fenomena jarah-menjarah lah bang dalam demonstrasi ini makin marah. Ada juga isu-isu yang berkembang di medsos, ulangi 98, jarah toko, yang penting jangan toko orang pribumi, toko Cina aja dijarah gitu, itu kan beredar itu. Di masa bang ada, habis demo kita ke mall gitu, jarah warung nasi makan gratis gitu ada nggak? Jadi cobalah kita melebar sedikit, agak mundurlah ke belakang. Kalau kita bicara persoalan yang muncul hari ini, yang pertama ya saya selaku hari ini saya ketua Partai Bulan Bintang. Artinya orang yang bergerak, beraktivitas hari ini sudah menjadi bagian dari sistem konstitusi yang ada. Nah yang pertama, kita harus merasa berduka hari ini dengan segala perilaku yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tindakan anarkis. Kita harus merasa berbelasungkawa, tapi di balik itu kita harus mulai mencermati bahwa yang terjadi hari ini bukan isu yang penting hari ini, tapi kita coba menyikapi dengan benar bahwa hari ini kemarahan rakyat itu sudah pada puncaknya. Ini cuma momentum, hari ini kemarahan rakyat pada puncaknya. Kalau kita lihat hari ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal pemerintahan baru sampai hari ini terjadi, uang kuliah itu yang tinggi, sementara semua orang berharap dan bermimpi anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan untuk merubah nasib, itu mulai semakin besar gapnya. Artinya ruang pintu untuk anak-anak mereka berkuliah itu sudah semakin jauh karena tingginya UKT hari ini. Tidak ada lagi kampus negeri, kampus swasta. Kemudian ditambah beras ada, tidak seperti zaman dulu, tapi harganya tidak lagi terjangkau. Kemudian biaya hidup yang semakin tinggi, biaya listrik yang semakin tinggi, ditambah BPJS yang harus dibayar setiap bulan. Nah ini kan membuat masyarakat berada dalam posisi terjepit. Jadi kalau saya bilang, diklarifikasi seperti apapun hari ini oleh anggota DPR, pemerintah harus sudah mulai menyadari bahwa yang hari ini muncul bukan joget-joget DPR-nya, itu cuma pemicu. Hari ini adalah rakyat butuh solusi konkret untuk menyelesaikan semua persoalan yang hari ini muncul. Bahwa hari ini untuk bertahan hidup itu sudah susah. Nah, mahasiswa, kalau kita kembali dari mahasiswa itu,
kita nggak bisa lepaskan mahasiswa itu adalah seorang anak yang dia secara langsung menyaksikan kesulitan orang tuanya. Mahasiswa itu adalah bagian dari sosial masyarakat yang setiap hari dalam kehidupannya dia merasakan bagaimana orang-orang di sekitarnya, tetangganya, sahabatnya mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, mereka hari ini menikmati kemarahan-kemarahan itu, gitu. Memakai ruang itu untuk menyampaikan. Nah, kalau kita bicara kembali ke penjarahan, setiap demonstrasi itu ada fase di mana ketika sesuatu itu menjadi kemarahan publik. Hari ini yang muncul itu adalah kemarahan publik. Aksi itu selalu dirancang dan disetel bagaimana berjalan damai. Itu harus kita sikapi. Tidak ada mereka yang terang-terangan melaksanakan aksi itu untuk melakukan tindakan makar, anarkis. Nah, puncaknya adalah bagaimana kemudian. Tapi Bang, kalau udah niat ke rumah, terus kemudian langsung lempar, itu kan apa ya? Nggak ada tideng aling-aling, orang juga bilang nggak ada proses ngobrol dulu, apa dulu, langsung lempar aja. Nah, gitu. kita masuk ke sana. Personal. Kita masuk ke sana. Nah, prosesnya tadi, ketika proses aksi itu berjalan, kemudian kita harus sepakati bahwa hari ini mahasiswa dan beberapa kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi ini benar membawa isu kemarahan masyarakat. Nah, hari ini masyarakat merasa terbela, merasa terbantu. Nah, ditambah dengan arus informasi yang begitu cepat hari ini, masyarakat merasa kalau mahasiswa peduli dengan kita, kita ayo ngambil peran. Nah, inilah muncul gelombang-gelombang yang tanpa disadari melakukan aksi-aksi masing-masing. Ini di luar kontrolnya mahasiswa yang demo tadi. Nah, ini kemarahan masyarakat, ini masyarakat marah. Karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bergandengan tangan dengan mahasiswa jarak terlalu jauh, atau mungkin merasa mahasiswa ini terlalu lambat pergerakannya dengan proses yang dijalani, kita ngambil jalan pintas gitu. Mereka akhirnya kemarahan yang mereka bawa, mereka salurkan dengan cara mereka. Ketika video joget-joget itu wajah-wajah yang jelas terlihat. Ini yang hari ini menjadi sasaran itu kan itu, yang wajahnya jelas terlihat. Artinya gini, seolah-olah masyarakat hari ini di tengah pahitnya hidup mereka ada yang mentertawakan, ada yang menjogetin. Ininya sebenarnya yang dibawa oleh masyarakat itu. Nah, kalau kita bicara dalam aspek bernegara, ini tidak benar. Kita tidak menyarankan dan kita berharap ini segera dihentikan. Karena itu melanggar hukum, karena ada hak-hak pribadi orang yang dilanggar. Tapi juga saya berharap pemerintah juga dalam proses penegakan hukum ke depannya juga harus bertindak bijak. Fokus Lugas mencerahkan.